Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Selalu sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka LKSPAI halaman 3, yakni tentang menuntut ilmu, perilaku rajin menuntut ilmu. Tadi ilmu adalah cahaya bagi setiap manusia. Manusia yang tidak memiliki ilmu ibarat orang berjalan di tengah kegelapan tanpa ada penerangan. Ilmu ibarat tongkat bagi orang buta. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, mulai dari bayi hingga orang tua. Oleh karena itu setiap manusia, khususnya setiap muslim, wajib menuntut ilmu. Ilmu itu bisa dicari di mana saja. Di sekolahan bisa, di TPQ bisa, di sawah. Ketika kalian melihat sawah, kalian bisa mempelajari tanaman apa itu, mengapa kok bisa hidup. Banyak sekali ilmu itu. Allah melalui wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan Iqra, artinya bacalah. Atau bagi wahyu pertama kali Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq atau Iqra tersebut. Secara tidak langsung ada perintah menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW sendiri juga telah mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika menuntut ilmu, jangan lupa membaca Rabbi zidni ilma wa Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doanya. Yang A, hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan terus hadis kedua, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan masuk surga, karena dengan ilmunya ia mengerti cara beribadah yang benar sesuai dengan perintah Allah. Yang B, memiliki sikap berani bertanya. Itu ada di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita bertanya itu harus kepada ahlinya. Misalnya kalian bertanya tentang perkebunan, berarti bertanya kepada ahli perkebunan. Jika kalian tidak tahu
atau belum tahu pelajaran sekolah, berarti bertanya kepada bapak ibu guru. Ayat di atas memerintahkan kita untuk berani bertanya. Jika belum mengerti, dengan berani bertanya ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah pandai. Sebaiknya jika kita malu bertanya, maka tidak akan banyak yang kita ketahui. Yang C, kisah teladan Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya bernama Ubaid bin Samud bin Amir. Sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Soleh terkenal dengan kebaikan dan kejujurannya. Nabi Soleh diutus kepada kaumnya, yakni pertama kaum Samud. Mereka dikenal pandai memahat. Mereka memahat gunung dengan indah lalu dijadikan rumah sebagai tempat tinggal. Mereka hidup makmur dan sejahtera. Kaum Samud menyembah berhala. Mereka juga suka berbuat dosa. Nabi Soleh mengajak umatnya menyembah Allah, tetapi kaum Samud menolaknya. Nabi Soleh tetap sabar menghadapi kaumnya. Kaum Samud meminta Nabi Soleh alaihissalam membuktikan kenabiannya. Nabi Soleh diberi mukjizat oleh Allah untuk bisa mengeluarkan unta dari batu, yakni untanya unta betina. Kaum Samud malah membunuh unta itu. Mereka mengejek Nabi Soleh karena mukjizatnya telah mati. Mereka juga berencana membunuh Nabi Soleh, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Soleh. Sebaliknya, Allah memberi kaum Samud azab berupa petir yang menggelegar dan gempa bumi yang dahsyat. Kaum Samud hancur bersama tempat tinggalnya. Tidak ada satu pun yang tertinggal kecuali Nabi Soleh alaihissalam dan pengikutnya yang taat. Tugas satu itu kamu disuruh menulis doa akan belajar dan artinya. Hadis menuntut ilmu ada 2, hadis menuntut ilmu 1 dan 2 serta artinya, dan yang terakhir surat An-Nahl ayat 43. Tapi tidak saya suruh, ini bukan saya tugaskan di halaman 5 yang bawah, tetapi kita langsung ke halaman 7. Ke halaman 7 itu yang A sudah saya bantu mengisi untuk latihan bersama. Yang B dan yang C itu adalah tugas kalian. Yang nomor 1, Iqra artinya bacalah. 2, menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan adalah wajib. Nomor 3, mengaji Al-Quran termasuk bagian dari menuntut ilmu. 4, jika ada pelajaran yang tidak dipahami, kamu harus bertanya. Nomor 5, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. 6, anak yang senang menuntut ilmu, kata Nabi Muhammad SAW, akan mudah masuk surga. Sebelum bertanya, nomor 7 ya, sebelum bertanya sebaiknya mengangkat tangan. Nomor 8, Rabbi zidni ilman. 9, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. 10, bila bertanya tentang mata pelajaran sebaiknya bertanya kepada guru. Yang B dan yang C, berarti nomor 8 sampai yang atas ini silakan kamu kerjakan. Selanjutnya pelajaran BTQ. Ini BTQ kelas 2. Silakan dibuka ya. Kita simak bersama-sama di halaman 6, yakni mengenal tanda baca fathah tanwin, kasrah tanwin, dhamma tanwin. Fathah tanwin adalah fathah double. Fathah double yang ada di atas huruf bersuara ang. Contoh: jajan, kakan, maman, nanan, tatan, sasan, khokhon. Saya ulangi lagi.
Kalau yang ini itu fathah biasa bersuara a. Kalau yang ini bersuara an. Yang ini a saja. Saya baca ya. Yang pertama jajan, kakan, maman, nanan, tatan, sasan, khokon. Ini di halaman 7 itu tugas kalian membaca di video terus diupload di grup PAI kelas 2. Nomor 7 ya, halaman 7. Baban, tatan, sasan, jajan, dadan, zadan, roron, zazan, soson, dodon, toton, kokon, lalan, jasada, jasadan, wahana, wahanan, rokodan, mata'a, mata'an, syahida, syahidan, amlan, sabita, sabitan, zahada, zahadan, sadaron, la'iya, laghiya, laghiyan, fasada, fasadan, tolian. Silakan kalian baca, kalian video dan diupload di grup. Itu di halaman 5. Silakan dikerjakan nanti kalau sudah difoto. Kalau sudah difoto nanti saya nilai sendiri dan saya buat sebagai absen. Sama seperti video tadi yang di halaman 7 ya. Itu yang B ini istilah titik-titik di bawah ini dengan menggabungkan huruf-huruf yang terpisah dan cara membacanya. Itu ada contohnya. Kalau ini terpisah ya, jalasa digabung menjadi jalasan, cara membacanya jalasan. Silakan sampai berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 baris. Silakan dikerjakan tugas PAI dan PTQ. Cukup sekian pertemuan kita di hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, ditakdir menjadi anak yang soleh dan solihah, dan semoga orang tua kita selalu mendapatkan rezeki yang barokah. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.